Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Padang, yaitu Gian Amor, Fitrian Elvianti, Heru Kartika Sandra, Rahayu Julita Putri, dan Sriwinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD dengan topik pembahasannya yaitu kemampuan interpretasi. Nah, inilah dia hasil diskusi kelompok kami. Silakan menyaksikan. 6 aspek penilaian dalam asesmen UPD tersebut ada 6, diantaranya yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi, kemampuan aplikasi, kemampuan perspektif, kemampuan berempati, dan kemampuan pengetahuan diri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi merupakan kemampuan memahami ide yang telah diubah dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk grafik, tabel, diagram, gambar, simbol, dan hal yang berhubungan dengan visual. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari suatu media ke media lain, sehingga dapat membuat analogi, anekdot, dan model. Kemampuan interpretasi terdiri menjadi 5. Yang pertama ada bermakna. Bermakna dimaksud yaitu peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep dengan menghubungkan konsep baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif. Contohnya, pada materi pembelajaran tenaga eksogen, peserta didik dapat mengambil makna peristiwa tenaga eksogen dengan terbentuknya fenomena-fenomena di permukaan bumi. 2. Berbagi wawasan. Peserta didik mampu menafsirkan suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang atau sikap, kemudian mendapatkan wawasan dari apa yang mereka amati. Contohnya, pada pembelajaran materi tenaga eksogen, peserta didik memiliki wawasan baru terkait dampak positif dan negatif yang terjadi akibat tenaga eksogen. Dan peserta didik tersebut mampu mengungkapkan sudut pandangnya terkait dengan dampak apa saja yang disebabkan tenaga eksogen saat pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu signifikan. Peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep esensial karena dapat memberikan sebuah dampak dari sebuah persoalan atau tidak bisa lepas dari persoalan tersebut. Contohnya, dari materi tenaga eksogen, peserta didik dapat menafsirkan konsep-konsep penting pada pembelajaran materi tenaga eksogen, seperti mampu menafsirkan gejala apa saja yang dapat ditimbulkan oleh tenaga eksogen tersebut. Poin keempat yaitu ilustratif. Maknanya, peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain. Contohnya, dalam pelajaran geografi, siswa dapat mengilustrasikan bagaimana proses terjadinya pelapukan, erosi, sedimentasi, dan moss wasting, yang mana ke semua proses tersebut merupakan proses tenaga eksogen. Mereka dapat mengilustrasikan dengan bantuan media ataupun alat bantu yang lainnya. Poin kelima, membuat jelas. Peserta didik mampu mengamati suatu hal, baik itu gambar, buku, dan gambar, sehingga mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut secara jelas. Jadi, maknanya membuat jelas ini siswa dapat dengan benar-benar paham dengan objek yang mereka amati ataupun yang mereka pahami. Contohnya, dalam pelajaran geografi. Melalui gambar fenomena tenaga eksogen, siswa dapat menjelaskan makna yang tersirat maupun yang tertulis dalam gambar, seperti jenis-jenis pelapukan, erosi, sedimentasi, dan moss wasting. Berikut contoh rubrik atau skor penilaian pada kemampuan interpretasi.